Tim kuasa hukum terlapor kasus kekerasan wartawan di Karawang, Jawa Barat menggelar jumpa pers 27 September Selasa sore. 5 tim kuasa hukum ini membeberkan kliennya yang dituding memukul dan mengencingi 2 wartawan di Karawang itu tidak benar. Kehadiran dari rekan-rekan wartawan pada sore ini kami dari tim kuasa hukum ada Pak Rizwari Pamungkas, ada Moris Purba, ada Simon Fernando Tambunan, saya Kapolres Satya dan Jonathan Andre Baskoro. Dalam hal ini kami bertindak sebagai tim kuasa hukum dari para terlapor atas laporan adanya dugaan tindak kekerasan secara bersama-sama 170 dan pasal 351 ayat 1 penganiayaan. Nah, perlu kami sampaikan di sini ada beberapa hal yang harus kita luruskan terkait dengan pemberitaan yang simpang siur selama ini. Ya, bahwa sama-sama kita ketahui di sekitar tanggal 20 kemarin ada pemberitaan tentang salah satu rekan jurnalis yang melaporkan klien kami bahwa dia diancam untuk dibunuh, bahwa dia dipaksa untuk minum air seni, bahwa dia disekap. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pernyataan berikut itu tidak benar, karena berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan dari hasil surat panggilan terhadap klien kami, tidak ada peristiwa itu minum air seni. Jadi kami juga tentunya membutuhkan keberimbangan dan objektivitas dalam penegakan hukum. Artinya kami juga telah melakukan upaya pro justisia terkait dengan pernyataan tersebut yang telah membuat geger seluruh jagat insan pers yang sampai saat ini juga masih menduga bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi kami di sini menggunakan pro justisia supaya penyidik juga objektif dan melihat perkara ini secara utuh. Ya, melihat perkara ini secara utuh, melihat peristiwa hukum ini secara utuh. Makanya kemarin kami sudah diterima dengan baik di Polres Karawang. Kami melaporkan yang bersangkutan terkait dengan penyebaran berita bohong yang sesuai diatur dalam pasal 14 KUHP. Kira-kira itu, mungkin rekan-rekan yang lain bisa menambahkan nanti, dan apabila ada pertanyaan silakan. Jadi gimana Mbak buat rekan-rekan jurnalis? Sebelumnya dari kami minta maaf dulu buat semua rekan-rekan jurnalis, bukan bermaksud untuk menyalahkan, bukan bermaksud untuk mendikte daripada kawan-kawan jurnalis terkait adanya peristiwa yang hari ini sedang viral. Saya paham daripada kawan-kawan jurnalis di beberapa daerah melakukan aksi itu adalah terkait daripada solidaritas. Tapi bukan juga menggurui lagi-lagi, bukan juga memaksakan pemahaman kami kepada kawan-kawan jurnalis. Tapi kami hari ini hanya hendak memberitahukan fakta sebenar-benarnya daripada peristiwa yang disebutkan oleh rekan-rekan kepada rekan-rekan, yaitu Gusti Septa Gumilar alias Junot. Jadi begini, terkait peristiwa yang disebutkan oleh Gusti Septa Gumilar Junot, disebutkan oleh dia bahwa dia pada tanggal 18 September dini hari diculik, disekap, dirampas kemerdekaannya oleh oknum-oknum ASN, tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, dicekoki minuman keras, dipaksa minum air kencing, baru digebukin lagi. Dari situ kita lihat framing yang coba dirangkai oleh kawan Junot. Sebenarnya tanggal 19 Junot sudah berusaha membuat laporan ke kepolisian, tapi sepertinya menurut informasi yang kami peroleh itu ditolak. Kenapa? Karena tidak ada bekas luka. Justru sesungguhnya salah satunya katanya, menurut informasi yang kami peroleh,
berdasarkan foto-foto yang dapat menyebar di media sosial, ada yang namanya Zainal Mustafa. Justru dialah yang lukanya banyak. Tapi kenapa bukan dia yang membuat laporan? Kenapa justru harus Junod? Pertanyaannya kan di situ. Kenapa justru harus Junod? Sebenarnya disitulah rangkaian cerita ini dimulai. Ketika memilih korbannya adalah Junod, bukan kepada Zainal. Junod adalah seorang wartawan, seorang jurnalis. Tentu akan gampang digiring disebutkan sebagai penghalang-halangan kepada kemerdekaan wartawan atau jurnalis. Itu dulu yang pertama ditarik. Simpati daripada solidaritas kawan-kawannya. Saya nggak mau bilang mengartikan itu bagaimana, tapi itulah yang dipilih. Kalau hendak membuat laporan pro justisia, tentu yang lukanya lebih nyata. Zainal ada, fotonya jelas terpapak di mana-mana. Sebelah mana itu, sebelah sini, yang pernah juga salah pasang perban kalau nggak salah itu. Gitu. Artinya dia pilih figur wartawannya. Jadi wartawannya itu dipilih. Terus kemudian dihembuskan framing soal apa? Penyekapan. Pertama-tama memang cukup sangat dramatis, kayak sangat wow. Ketika dia berpelukan, terus kemudian menyebutkan jam 12 malam saya tidak tahu apa-apa lagi. Faktanya jam 12 malam dia masih komunikasi dengan salah satu rekannya dan kita punya rekaman chatnya. Kita punya, dia baru makan mie ayam. Gitu loh. Terus kemudian dia katanya di situ dipaksa minum air kencing. Puncaknya di situ. Puncaknya di situ. Semua orang se-Indonesia tidak akan ada yang terima. Apalagi kawan-kawan daripada jurnalis, kami paham di situ. Tapi kami juga tidak menyalahkan daripada kawan-kawan wartawan yang akhirnya demo di mana-mana. Dan hari ini kami menyampaikan klarifikasi untuk menyampaikan kepada kawan-kawan wartawan fakta yang sebenarnya. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Tidak ada pemaksaan air kencing. Kenapa kami sampaikan begitu? Segampang-gampangnya kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Begini. Secara laporan kepolisian yang dia laporkan adalah pasal 351 dan pasal 170. Penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama. Kenapa dia tidak laporkan juga perampasan kemerdekaan? Kalau memang dia disekap, kenapa dia tidak dilaporkan terkait dipaksanya minum air kencing itu? Peristiwa hari ini terjadi, yang kemarin terjadi adalah murni hanya berkaitan dengan urusan pribadi. Dan berdasarkan keterangan Junod sendiri, bukan dia kok yang jadi persoalannya. Bukan dia. Dengar, putar rekamannya. Kenapa? Dari klien kami sebenarnya berniat hendak mengamankan saudara Zainal. Mengamankan saudara Zainal terkait adanya postingan-postingannya yang cenderung provokatif. Cenderung provokatif. Bahkan ada salah satu postingan di media sosial yang menyebutkan cari pengkhianat. Nah, klien kami merasa dia punya tanggung jawab moral untuk itu. Dia mencoba mengambil langkah untuk mengamankan itu dan terbukti. Klien kami tujuannya hanya untuk meminta dibuatkan surat pernyataan supaya ini tenang. Ada pernyataan daripada Zainal, minta maaf terkait postingannya. Ada. Gitu loh. Tapi framing bahwa ini adalah wartawan yang menjadi korban, framing bahwa ini adalah kemudian dipaksa minum air seni, framing disekap, diculik, benar, siapapun tidak akan terima itu. Itu kejahatan kemanusiaan. Kami sendiri pun tidak akan terima itu. Mungkin kawan-kawan media tahu, paham baru-baru ini peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa hari ini yang baru terjadi, kami paham dia itu tarik dari mana. Sedikit tertawa saya sebenarnya ketika dia mencoba tarik isu yang hari ini menjadi rame terkait peristiwa FS. Dan di percakapan-percakapan media sosial juga rame. Mencoba di framing bahwa klien kami itu adalah FS. Coba begitu. Kami nggak mau kawan-kawan jurnalis ditarik kepada kepentingan pribadi. Kami nggak mau itu. Sebelumnya kami nggak pernah mau untuk komentar.
Tapi melihat semakin bergulir kemana-mana, kami tidak mau kawan-kawan jurnalis dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Makanya kami juga hari ini kemarin sudah mengambil langkah pro justisia seperti yang disampaikan oleh rekan saya Eka Prasetya. Apa itu? Ya, yakni membuat pelaporan terkait pemberitaan yang menyebabkan keonaran. Yang bertujuan untuk menyebabkan keonaran. Apakah sudah onar? Apakah sudah terjadi keonaran? Sudah. Pemda sudah dituduh bahasanya. Dituduh. Mungkin besok akan ada gerakan-gerakan susulan. Gitu. Besok akan ada gerakan susulan di mana saya nggak paham. Tapi lagi-lagi alamatnya salah. Bisa dilihat daripada keterangan-keterangannya apakah memang karena jurnalisme makanya ini terjadi apa tidak. Berikutnya itu yang sekedar pembuka dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari rekan-rekan sekalian. Ada aja ya. Yang laporan kita itu baru pada hari kapan? Kebetulan ya itu berita bohong seperti itu. Oh, berita bohong. Itu kita bikin LP-nya kemarin pada saat kami diperiksa sebagai saksi. Di situ kita baru tahu untuk apa kami diperiksa jadi saksi. Penyidik menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi itu adalah pasal yang 170 dan 351. Kan, bukan ada pasal penyekapan, bukan ada pasal penculikan. Nah, di situ berarti terkait dengan pernyataan-pernyataan tersebut bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, itu yang pertama. Yang harus jadi catatan lagi, selalu dalam setiap kejahatan itu pasti ada namanya motif. Dalam setiap klarifikasi si terlapor, dalam setiap kali dia melakukan klarifikasi, adakah yang menyebutkan latar belakang dari peristiwa? Jadi kasus ini dipotong-potong part per part bagian yang sadistik, framing tadi. Makanya mungkin saatnya kami untuk berbicara supaya ada objektivitas dan keberimbangan pemberitaan. Walaupun sebenarnya udah telat karena sudah ada aksi-aksi di seluruh Indonesia terkait dengan itu. Tapi terkait peristiwa utuhnya, tolong mungkin bisa di cross check juga. Apakah dia menjelaskan peristiwa awalnya bagaimana sehingga dia mendapat perlakuan seperti yang dia nyatakan pada tanggal 18 ya, kalau nggak salah. Nah, di situ. Ada lagi? Klien abang ini berarti berapa orang? Atau cukup di A atau yang lain? Nah, ada empat. Bahkan kami kemarin datang dan kami diperiksa sampai jam 5 pagi. Klien kami diperiksa sampai jam 5 pagi, disambung jam 8 pagi tadi, baru selesai jam 4. Dan efek dari masifnya pemberitaan yang tidak berimbang ini tadi, makanya kami juga sudah harus saatnya kami berbicara. Karena AA kondisinya terganggu psikologisnya dan kesehatannya. Yang kedua, kondisi dari anaknya. Kita tahu bahwa klien kami ini seorang single parent, di mana anaknya zaman sekarang dia juga sudah bisa pegang gadget. Kalau melihat pemberitaan-pemberitaan seperti itu, mungkin ya kita harus pahami dan kami akan melakukan permohonan pendampingan juga untuk keluarga dari klien kami di KPAI untuk diperiksa apakah dengan pemberitaan yang masuk begini kondisinya baik-baik saja atau tidak. Jadi di sini kami menegaskan sekali lagi bahwa peristiwa penyekapan, peristiwa pemaksaan air seni, minum air seni itu tidak ada. Yang sekarang terjadi apa itu Bang? Saat malam kejadian itu. Nah, Jadi gini, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Pada saat itu ada launching, hari itu dan ada beberapa postingan yang memprovokasi. Akhirnya beberapa
orang terprovokasi terkait postingannya Jaina. Nah, klien kami sebagai orang yang merasa punya tanggung jawab untuk meredakan situasi, akhirnya meminta gitu nih. Balik dia kembali dari, kalau nggak salah dari rumah dinas ke lokasi. Di situ sudah ada yang namanya junot. Jadi sudah ada junot dulu. Itu yang harus pertama dulu. Jadi bukan klien kami dulu baru ada junot gitu nih. Jadi sudah ada junot di situ, baru ditanya. Entah bagaimana cara komunikasinya, entah bisa jadi Bang, D, atau langsung panggil nama, saya nggak paham. Jainal gimana? Kan gitu. Kenapa? Karena ini sudah sangat sudah nggak bisa terkontrol lagi nih. Kira-kira begitu. Junot sendirilah yang menawarkan. Junot sendirilah yang menawarkan untuk berangkat menjemput Jainal. Gitu nih. Memang beberapa insiden mungkin ada di situ, tapi bukan oleh klien kami. Bukan oleh klien kami. Bahkan bukan sepengetahuan atau seizin klien kami. Tidak ada. Kenapa? Karena ada banyak orang di situ. Orang-orang yang berada pada komando daripada Pak Ang, atau misalnya sebagai rekan kerja, teman, kolega, itu tidak ada yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Junot ataupun Jainal. Tidak ada. Tapi mungkin ada yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kenapa? Karena tadi itu sudah terprovokasi. Saya nggak etis juga menyebutkan siapa sih sebenarnya nama yang melakukan itu, kan gitu kira-kira. Jadi kira-kira itu sih sebenarnya yang terjadi sampai akhirnya mana si Jainal? Jainal terkait postingannya sudah menyatakan permohonan maaf. Gitu kira-kira. Jadi tujuannya semata hanya untuk itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada berbicara soal mutasi, tidak ada berbicara soal rangkap jabatan, tidak ada itu. Gitu loh. Jadi itulah yang digiring kawan-kawan. Kawan-kawan ini kan digiring ke arah situ. Nggak ada kaitannya dengan itu. Gitu loh. Jadi itu yang terjadi waktu itu, singkatnya begitu kami bisa sampaikan. Nah, ada sedikit mungkin yang perlu juga dari kami sampaikan begini. Hari ini saya mau titip pesan buat kawan-kawan di kepolisian. Beberapa waktu belakangan ini hukum terlihat tidak berwibawa oleh tekanan publik. Saya nggak mau itu terjadi di Karawang. Lakukan secara normatif. Kami sudah melakukan laporan, periksa sebenar-benarnya, periksa ketika kami dilaporkan dengan cara-cara yang ditentukan oleh hukum acara. Kira-kira begitu. Dan tetap kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan di kepolisian yang hari ini mungkin sudah lelah memeriksa ini, tapi tetap kami sampaikan tetap bisa konsisten dalam tracknya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Bang, berarti itu yang ada framing pemaksaan untuk minum air seni itu seperti apa dari? Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak bisa dipastikan tidak. Bisa dipastikan tidak ada. 100% dari keterangan dan ini tidak ada. Bahkan dari keterangan yang bukan klien kami menyatakan itu tidak ada. Ada insiden yang saya sampaikan tadi. Insiden itu siapa? Dia disiram, tapi bukan oleh klien kami. Dan itu bukan pakai air seni. Bukan. Gitu, pakai air. Gitu. Dan bahkan sebenarnya begitu. Junot sendiri sudah mengakui bahwa itu tidak ada air seni. Junot sendiri sudah mengakui bahwa itu tidak ada air seni. Mungkin kawan-kawan kan sudah tahu kalau terjadi pertemuan beberapa kali. Sudah dengar tuh? Di pertemuan-pertemuan itu klien kami pertanyaan pertama adalah itu. Benar? Gue kasih luka air kencing. Itu pertanyaannya pertama. Karena itu sangat menggelitik. Pertanyaan itu dijawab oleh Junot.
Gitu. Itu saya sampaikan, bahkan tapi memang klien kami beretikat baik, tidak berprasangka buruk, sehingga itu tidak ada rekaman apapun terkait itu. Gitu ya kira. Jadi itu yang kami sampaikan, 100% kami tegaskan peristiwa air kencing, air seni itu tidak ada, dan bahkan sudah dibantah sendiri oleh Junot. Sudah dibantah sendiri oleh Junot. Jadi kira-kira itu. Artinya cerita serangkaian mulai dari penculikan bahkan dicekoki miras sama air kencing itu ditegaskan nggak ada ya? Kenal Junot nggak? Suka minum? saya nanya gitu. Kenal Junot nggak? Suka minum nggak? Saya bertanya gitu. Jadi ketika saya misalnya suka Minum dicekoki. makan apa ya? Makan daging terus kemudian saya dipaksa makan daging gitu. Kan nggak mungkin. Makanya saya bertanya kawan-kawan. Karena ngelihat jawaban kawan-kawan, sebenarnya jawabannya sudah tahu. Kan gitu. Jadi itu sebenarnya. Dari situ dicekokin miras. Jadi gitu. Kawan-kawan lebih kenal. Bang, ada beberapa rangkaian dipotong-potong. Nah, akhirnya kan dia memberikan keterangan yang palsu. Nah itu kan dalam suatu penyaksian di penyidik itu dikatakan berarti apa? Ada upaya-upaya dari keluarga korban untuk menempuh jalur dengan secara psikologis sampai dirugikan dengan kesaksian atau keterangan Beda, Pak. yang hoax. Beda Pak. Jadi terkait laporan 351 dan 170, artinya penganiayaan dan pengeroyokan itu sudah dalam tahapan proyustisia. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi sama rekan yang lain. Itu sudah dalam tahapan proyustisia, sehingga akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Hari ini sudah dalam penyidikan. Pun ketika itu tidak terbukti, ada mekanisme tersendiri. Tapi terkait hal-hal yang tidak ditempuh proyustisia, artinya ucapan dia di publik yang hari ini menimbulkan huru-hara, keonaran, itu yang kami laporkan. Karena dia tidak tempuh proyustisia, kenapa dia tidak lapor? Gitu loh. Apakah hanya sekedar memancing? Apakah tujuannya memang menghasut? Kami meyakini kira-kira begitu. Makanya kami akhirnya membuat laporan itu. Jadi tujuannya utamanya hari ini kami buat ini adalah membantu kawan-kawan kepolisian juga demi kondusivitas Karawang pada khususnya, sebenarnya Indonesia pada umumnya. Kira-kira begitu, mungkin akan kami lagi. Jenderal kan terluka di kepala itu. Coba Jenderal kan di foto terluka di kepala. sebelah mana? Ganti-ganti ya? Itu gimana bang? Terluka. Nah iya, gini nih Pak. Ada 2 orang korban. Satu ketika coba bikin laporan, itu namanya Junot, dia tidak visum, sehingga laporannya ditolak dulu sementara, bahasanya lah begitu saya bikin. Kenapa? Karena hari kemudian diterima. Kenapa yang tidak luka nyata langsung jadi pelapor? Apa mungkin? Itu pertanyaan saya nih. Apa mungkin memang Junot dipilih untuk membuat laporan karena dia punya berbeda dong ketika saya yang kemudian jadi korban? Agak sulit rasanya saya percaya kawan-kawan pemain bola datang untuk membela saya selain daripada kawan-kawan advokat. Kan gitu kira-kira. Ketika misalnya yang menjadi korban itu adalah pemain layangan, yang akan solidaritas adalah pemain layangan. Ketika yang menjadi korban adalah wartawan, kawan-kawan wartawan solidaritasnya akan membumi luar biasa. Satu wartawan, saya nggak tahu kekuatannya sedahsyat apa. Kan kira-kira kan begitu. Kenapa? Karena satu berita efeknya dahsyat. Berarti ini masalah pribadi aja ya bang? Yang sedang bergulir ini bang. Saya yakin abang sudah paham itu. Bang, berarti status klien abang sekarang masih saksi atau sudah status lain? Mungkin akan dijelaskan sama ini Bang. Untuk saat ini status klien kita yang sebanyak 4 orang ya, 4 orang itu masih sebatas saksi, dan baru siang tadi kita selesai diperiksa sebagai saksi. Bisa kita pastikan masih sebagai saksi. Nah
Ada lagi? Satu lagi mungkin sekarang Nah, ini penegasan aja, ini yang dilaporkan itu pemberitaan bohong atau informasi bohong. Karena ini maaf, kalau informasi bohong itu berkaitan pribadi, kalau pemberitaan itu harus berkaitan sama medianya yang jadi sampel. Gitu. Mungkin itu pemahaman saya pertama. Terus yang kedua, kenapa baru sekarang? Sengaja menggulirkan atau gimana? Gini, kawan-kawan, perlu diketahui kenapa kami baru melaporkan sekarang terkait hal tersebut. Karena pada awalnya kami tidak ingin menimbulkan masalah ini jadi semakin sengkarut. Artinya kami melihat peristiwa dulu ini secara utuh. Jadi objektifnya, memang itu klien kami, tapi kami juga akan berusaha objektif. Apakah betul klien kami melakukan itu? Nah, ternyata dalam prosesnya itu tidak ada. Bahkan sudah ditolak sendiri oleh yang melakukan pernyataan tadi. Nah, makanya kami bikin laporan sekarang. Bukan untuk sengaja digulirkan. Justru kalau dari awal kami juga langsung main menanggapi framing atau isu ini dengan pembelaan diri itu akan menimbulkan sengkarut. Jadi upaya pro justisia itulah kuncinya, upaya hukum itulah kuncinya. Tapi semakin kesini bukan upaya hukum yang tercipta, sekarang adalah pengadilan sebelum pengadilan. Bahwa klien kami ini adalah penjahat, bahwa klien kami ini adalah tukang curi, arogan, kan seperti itu. Mau sekeras apapun kami mencoba untuk klarifikasi atau kita tidak terupaya pro justisia, itu sudah melekat dan sudah tersiar kemana-mana. Makanya kami perlu bikin itu setelah kami meyakini bahwa memang peristiwa itu tidak ada. Termasuk ada pengakuan dari pelapor. Ya, Ya, jadi pada kesempatan di sore hari yang baik ini yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami itu ingin menyampaikan yang sebenar-benarnya, yang seterang-terangnya, agar tidak ada lagi kegaduhan dan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuan kami menyampaikan pada sore hari ini. Dan kami juga yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami juga ingin menjaga institusi kepolisian ini. Maka dari itu, ayo kita tempuh langkah prosedur yang betul. Kita jalankan secara objektif. Kita juga mendukung. Kita ini sayang dan kita juga jagain teman-teman wartawan ini yang selalu ada terdepan untuk republik ini. Tapi memang ini sangat penting untuk kami sampaikan. Harapannya supaya bisa dicerna dengan betul, supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Bang, itu berarti yang dilaporkan atas nama Gusti aja atau dengan korban kedua juga? Siapa korban dulu? Yang tadi Zainal sebenarnya. Oh itu kita kan memaknai siapa hari ini menjadi korban. Nah, jadi kami memaknai korban itu sebenarnya masyarakat Karawang secara khususnya. Kenapa? Karena ada oknum yang hari ini memframing atau mengambil angle seolah-olah dia jadi korban. Nah, yang kami laporkan tentu dialah yang kami laporkan yang pada tanggal 19 kalau tidak salah di depan Reskrim Polres Karawang, videonya cukup wow, terlihat gimana ya, terlihat tidak alami gitu. Asal terlihat tidak, ya, terlihat sepertinya ada skenario nya gitu kira. Jadi itu yang saya sampaikan, itu yang kami laporkan. Nanti apakah akan menyasar orang-orang lain ataukah akan terjadi kemudian penyelidikan yang akhirnya menyasar kepada pelaku-pelaku lain, kami nggak bisa memprediksi itu. Tapi seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, kami memberikan penguatan kepada kawan-kawan jurnalis, kami memberikan penguatan kepada kawan-kawan penegak hukum yang lain yakni kepolisian, karena sebagai advokat kami juga adalah penegak hukum. Itulah dasarnya. Jadi
Kira-kira itu sedikit mungkin tambahan. Ini postingan yang kami ambil sebelumnya. Ini nih. Ini awalnya nih salah satunya. Ini salah satu nih. Dicari pengkhianat musuh bersama. Kan gitu nih. Itu yang mana Bang? Yang jurnal itu? Bukan. Inilah yang akhirnya kemudian yang menimbulkan rasa kewajiban moral daripada Pak klien kami untuk ikut menyelesaikan ini supaya jangan terjadi yang nggak diinginkan. Supaya jangan terjadi yang nggak diinginkan. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena memang postingan-postingannya cukup provokatif. Cukup provokatif. Inilah awalnya mulainya. Jadi bukan untuk menganiaya, tidak berbicara soal mutasi, tidak berbicara soal itu. Jauh. Postingannya masih ada atau udah dihapus Bang? Kita tidak tahu ya. Iya, tapi ini masih Kita udah screenshot. Iya. Terus kemudian ada banyak ininya dia. Postingan-postingan. Nah, dimulai nih. Pancingan untuk itu memang dia juga dari Jainal sendiri nih loh. Nih. Dia kalau dia seolah-olah dia menginginkan terjadi kerusuhan supaya nantinya dia damaikan sama klien kami. Gitu. Nah, ketika klien kami mengambil langkah untuk mendamaikan, kok malah di framing seperti ini? Gitu. Sehingga jangan-jangan dari sini tuh skenario-nya dibuat. Gitu loh. Jadi ada banyak ini, ada banyak. Jadi nanti kalau misalnya kita mau sebutin itu, jadi simultan ya. Ini aja mulai dari tanggal 5 September. Jadi gitu. Kami menduga sebenarnya ini sudah dibangun dari awal-awal hari gitu. Sampai kita puncaknya pada malam launching itu. Kira-kira gitu. Semakin dekat lagi semakin keras. Iya, betul. Semakin ini. Spotlightnya jadi pindah. Hah? Iya, spotlightnya. Lah, betul. Gitu. Jadi ini yang mau kami sampaikan. Jadi Kalau nomor laporannya tahu yang Gimana ya? Tutupin. Itu aja. Atau bentar Bang ya. Bentar, biar siapa tahu bisa lebih baik. Siapa tahu bisa lebih baik. Handphone yang lebih kecil. Ada ininya, ada alamat pelapornya. Tak baik. Kalau nama nggak apa-apa. Hah? Kronologinya nggak ada. Lewat lu Pep. Kacamatanya sebenarnya. ada nomor HP-nya. Ada nomor HP gue lagi itu. Kalau apa kalau nomor handphone mah? Berapa? Cukup ya. Kliennya inisialnya apa aja? Yang 4 tadi? Yang empat tadi itu udah tahu lah. Biar untuk Oh iya. boleh. AA, ya. RA, D, D. sama satu lagi L. L. Yang ASN AA aja berarti. Ya, AA sama L. L dan L. L dan L. L, RA, AA. Oh. Cukup ya teman-teman?
Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Tetap semangat. Semoga dengan kita melakukan ini tidak ada lagi spekulasi dan pemberitaan yang menimbulkan kegaduhan di Kota Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sulit. Kantor hukumnya jam tertandaikan berarti, Bang? Iya.